Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Win Skolastiko, mahasiswa psikologi dari Universitas Proklamasi 45. Pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang suri tauladan. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, suri tauladan sendiri ini apa sih? Suri tauladan sendiri, jika berdasarkan etimologi, itu tuh berdasarkan dua kata teman-teman. Yang pertama suri, yang berarti contoh, dan tauladan yang berarti patut ditiru. Nah, dalam konteks ini, suri tauladan yang akan kita bahas ini terjadi di sekitar lingkungan kampus, teman-teman. Nah, sebagai mahasiswa, pernah nggak sih teman-teman kepikiran untuk menjadi seorang suri tauladan? Suatu sosok atau suatu karakter yang mungkin bisa ditiru secara positif untuk teman-teman yang lain. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang apa sih yang bisa teman-teman lakukan untuk menjadi suri tauladan di kampus. Nah, di kampus sendiri teman-teman, jika teman-teman ingin menjadi suri tauladan, hal-hal yang mungkin bisa teman-teman berikan sebagai contoh untuk teman-teman lain adalah mungkin dalam perkuliahan, dalam nilai, dalam etika, dan mungkin dalam hubungan sosial. Nah, keteladanan ini yang ingin teman-teman berikan mungkin untuk teman-teman yang lain, ini adalah hal-hal yang teman-teman ini harus lakukan terlebih dahulu gitu supaya bisa dicontoh. Misalnya mungkin teman-teman kalau berangkat ke kampus tidak pernah terlambat, atau misalnya ketika kuis, ketika ujian itu teman-teman selalu mendapat nilai bagus, atau mungkin dalam pengumpulan tugas sesimpel teman-teman selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, hal-hal kecil seperti ini kan mungkin terlihat sepele ya teman-teman ya, tapi jika teman-teman lakukan secara terus-menerus, secara konsisten, nah, tidak menutup kemungkinan nih bahwa ada teman-teman lain di luar sana yang melihat teman-teman ini untuk menjadi contoh yang baik gitu. Oh, saya juga jadi pengen ngerjain tugas tepat waktu nih gitu, atau saya juga jadi pengen untuk datang kuliah tepat waktu. Nah, suri tauladan tuh sesimpel hal-hal itu aja teman-teman. Teman-teman ini tidak perlu melakukan hal-hal besar gitu, tidak perlu melakukan hal-hal yang berat untuk menjadi suri tauladan. Walaupun mungkin jika teman-teman mampu dan teman-teman bisa, ya tidak ada salahnya juga gitu untuk melakukan hal-hal besar. Cuman dalam konteks ini, jika teman-teman ingin menjadi suri tauladan, cukup sesimpel teman-teman ini menjalani kehidupan kampus ini secara konsisten aja gitu. Nah, maka dengan sendirinya nanti orang lain pun juga akan terpengaruh gitu, terpengaruh untuk melakukan hal-hal positif seperti yang teman-teman lakukan. Nah, menurut saya pribadi ya teman-teman, keteladanan ini nih sebenarnya itu adalah investasi karakter jangka panjang. Jadi suri tauladan yang ingin teman-teman lakukan ini nih tidak hanya untuk teman-teman sendiri, tidak hanya untuk reputasi teman sendiri, reputasi teman-teman sendiri, tapi juga sebagai investasi dalam membangun kepribadian yang tangguh, bermartabat, dan bisa ditiru oleh orang-orang lainnya. Nah, di masa sekarang ini kita nih butuh teman-teman seperti itu. Kita membutuhkan lebih banyak mahasiswa yang bisa berani menjadi contoh kebaikan, bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan tindakan nyata dan dengan menanamkan semangat keteladanan sejak di bangku kuliah. Generasi kita ini, teman-teman, ketika kita menjadi suri tauladan, generasi kita ini akan menjadi generasi yang tumbuh menjadi individu-individu yang cerdas, beretika, dan berjiwa pemimpin. Nah, ketika kita melakukan ini, mungkin suatu saat nanti kita akan siap membawa perubahan bagi masyarakat di luar sana dan bangsa. Maka dari itu, menurut saya suri tauladan ini patutnya kita mulai lakukan dari hal-hal kecil, dari bangku perkuliahan, dari kelas, dari kampus gitu. Dan mungkin ketika teman-teman sudah terbiasa untuk melakukan itu, kedepannya mungkin teman-teman juga bisa menjadi suri tauladan bagi masyarakat. Dan teman-teman harus ingat satu, menjadi suri tauladan itu tuh bukan harus teman-teman menjadi orang yang sempurna, tapi menjadi suri tauladan itu teman-teman tuh harus menjadi orang yang konsisten. Konsisten dalam bertingkah, konsisten dalam beretika, dan konsisten dalam menjadi orang baik. Jadi kalau kadang-kadang teman-teman masih ada salahnya, masih ada minusnya, masih ada bolongnya, nggak apa-apa, karena tidak perlu sempurna. Tapi teman-teman harus terus mencoba untuk
menjadi konsisten. Ya. Sekian video saya tentang suri tauladan. Terima kasih banyak.